Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aplikasi sederhana pembelian buku. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama ada Aviana Hartanti, NIM 20205301. Yang kedua Nurul Sri Rahayu, NIM 20205311, kelas pemrograman berorientasi objek B. Saya sendiri, Nurul Sri Rahayu, NIM 20205311, akan menjelaskan mengenai tabel yang kita gunakan. Tabel yang pertama ada tabel stok buku, yang kedua ada tabel detail, dan yang ketiga ada tabel pembelian. Untuk tabel stok buku memiliki 5 kolom, yaitu KD buku, NM buku, harga, dan stok. Untuk kode buku, tipenya menggunakan char, size 5. Untuk nama buku, tipenya char, size 25. Dan untuk harga buku, menggunakan tipe float, size 0. Dan untuk stok menggunakan tipe char, size 5. Kemudian untuk tabel detail atau TP detail memiliki 4 kolom, yaitu ID, notran, jumlah jual, dan kode buku. Untuk ID pakai integer, tipe integer, size 11, notran, tipe char, size 10, jumlah jual, tipe integer, size 11, dan kode buku, sistem char, tipe char, size 5. Untuk tabel pembelian ada 3 kolom, yaitu notran, tanggal tran, dan tot bayar. Untuk nomor transaksi char menggunakan tipe char, size 10. Untuk tanggal transaksi menggunakan date, dan total bayar menggunakan float. Untuk form utama, di dalamnya ada master, transaksi, laporan, dan keluar. Untuk master di dalamnya ada form stok buku. Ini adalah coding dari form stok buku untuk memunculkan form anak 1, yaitu form stok buku. Isi codingnya yaitu private void jmenu item action perform, form stok buku, form anak 1 sama dengan new form stok buku, kurung buka kurung tutup, titik koma, desktop panel dot add dalam kurung form anak 1, titik koma, form anak 1 dot set visible dalam kurung true, titik koma. Kemudian untuk transaksi terdapat form pembelian. Ini adalah coding dari form pembelian. Untuk menampilkan form pembelian, private void jmenu item action perform, form pembelian form anak 2 sama dengan new form pembelian, kurung buka kurung tutup, titik koma, desktop panel dot add dalam kurung form anak 2, titik koma, form anak 2 dot set visible dalam kurung true. Untuk laporan dan keluar tidak ada. Kemudian form stok buku, jika kita run, jika di run, tampilan form pembelian buku akan seperti ini. Untuk
untuk kode buku akan terisi secara otomatis. Untuk nama buku kita masukkan nama buku, harga, dan stok. Lalu kita simpan. Oke. Nah, di sini sudah tertera stok buku baru yaitu ekonomi. Kemudian untuk cara mengedit, kita klik edit, kemudian klik kamus bahasa Inggris, kemudian kita ganti harganya 35, kemudian simpan. Oke. Untuk cara menghapus, kita klik edit, kemudian buku data yang ingin dihapus, kemudian dihapus. Untuk desainnya di sini menggunakan J-label ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian menggunakan J-panel ada 3, ini dan ini. Kemudian J-text field kode buku. Untuk mengisi kode buku kita menggunakan J-text field dengan variabel nama txt kd buku. Untuk nama buku menggunakan variabel txt nm buku. Untuk harga menggunakan variabel txt harga, dan untuk stok menggunakan variabel txt stok. Kemudian untuk JRadio button baru kita menggunakan variabel opt baru, dan untuk JRadio button edit menggunakan variabel nama opt edit. Kemudian ini ada JButton. JButton ini memiliki variabel nama cmd simpan, dan untuk JButton hapus menggunakan variabel nama cmd hapus. Dan juga yang terakhir menggunakan desain JTabel. Untuk variabel namanya grd stok buku. Selanjutnya source code untuk form stok buku. Yang pertama ada private void opt option baru mouse click. Gunanya untuk ketika kita mengklik option baru, maka form yang di atasnya akan kosong dan buat yang baru. Kemudian private void option edit mouse click. Ketika kita mengklik option edit, otomatis akan mengedit. Gunanya untuk mengedit. Kemudian grd stok buku mouse click. Gunanya misal kita klik data di tabel, maka datanya akan masuk di form. Kemudian untuk private void form internal, frame open, gunanya untuk jika kita merun form ini ketika belum kekoneksi dengan DB pembelian, maka akan keluar message dialog koneksi gagal. Kemudian untuk cmd simpan, gunanya untuk misal kita udah mengentry data atau mengedit, kemudian mengklik simpan, maka data akan tersimpan dalam tabel
maka data akan tersimpan dalam tabel. Kemudian untuk private void cmd hapus mouse click, ketika kita mengklik hapus, maka gunanya untuk menghapus data yang sudah tersimpan di dalam tabel. Kemudian metode private void bersih gunanya untuk mengatur ketika kita udah klik simpan, secara otomatis form yang terisi akan kosong. Kemudian private void nomor urut. Metode ini digunakan untuk kode barang muncul secara otomatis dan berurutan, mulai dari BG001 sampai seterusnya. Perkenalkan, nama saya Evian Hartanti dengan NIM 202053051. Di sini di bagian cari stok terdapat 2J label, yaitu pencarian data stok buku dan data stok buku. Lalu terdapat 2J panel, 1J text file dan J tabel dan 2J bottom. Di source code-nya yang pertama di bagian package-nya ini terdapat import Java IO, import Java SQL, dan import Java Swing. Lalu di generate kode terdapat string koneksi, string user, string pass, connection, dan statement, yaitu yang akan menghubungkan ke dalam NetBeans. Di sini database-nya yaitu pembelian. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi dari refresh data. Di sini ada string SQL select bintang from TB stock buku where kode buku like. Di sini nanti akan berfungsi untuk mencari data di dalam from stock buku nanti. Lalu yang nanti kolomnya terdapat ada 4 kolom, yaitu kode buku, nama buku, harga, dan stok. Lalu di sini ada txt cari stok buku key relation refresh data, txt cari stok buku yaitu pemanggilan refresh data yang tadi. Lalu cmd oke mouse click jika grd stok buku kolom ini tidak diisi, maka akan muncul pesan yaitu silahkan pilih data terlebih dahulu. Bila sudah, maka stok buku tadi akan memilih kolom ke file temporary dengan nama stok buku properties. Stok buku properties ini dipanggil dengan properti kode buku, nama buku, harga, dan stok. Lalu di sini cmd pattern mouse click-nya menggunakan fungsi dispose. Lalu from window open di sini digunakan untuk menampilkan tadi ini yang awal ini agar bisa dibuka karena ini nanti kan memanggil refresh data yang tadi. Lalu selanjutnya yaitu di bagian cari pembelian. Di sini desainnya juga sama seperti tadi di cari stok. Terdapat 2 J label yaitu pencarian data pembelian dan 2 J panel, 1 J text file dan 1 label, 2 J bottom. Di source code-nya yang pertama juga di package-nya juga memasukkan import Java IO, import Java SQL, import Java Swing. Lalu di generate code-nya juga sama seperti tadi, terdapat string koneksi, string user, string pass, string connection, dan string statement.
database-nya sama, pembelian. Lalu di private void refresh datanya juga sama seperti tadi, cuma di sini kan tanggal transaksi dan total bayar. Tabelnya juga nanti terdapat 3, yaitu nomor transaksi, tanggal, dan total bayar. Di txt cari pembelian pun juga sama seperti tadi, refresh data, txt cari pembelian. Lalu di CMD OK mouse kliknya, di sini jika tidak memasukkan nanti terdapat pesan juga, silahkan pilih data terlebih dahulu. Jika sudah memilih, nanti akan masuk ke pembelian properties. Di properties nomor transaksi, tanggal transaksi, dan total bayar. Lalu di CMD batal mouse kliknya, memanggil temporary, jika tidak dipilih datanya akan tetap 0 transaksinya, ketambahan dispose. Dan from window-nya juga sama seperti tadi, memanggil refresh data yang atas tadi untuk membuka. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian from pembelian. Di sini di from pembelian terdapat data pembelian. Yang pertama terdapat nama transaksi dan tanggal transaksi yang nantinya akan di setting secara otomatis, yang nanti akan disetting untuk secara otomatis keluar. Untuk nomor transaksi akan secara berurutan keluar, dan untuk tanggal transaksi adalah tanggal dimana kita akan membeli. Misalnya kita akan membeli pada hari ini, yaitu tanggal 3 Januari. Nanti di sini jika di run akan muncul tanggal 3 Januari. Lalu ada kode buku, nama buku, harga buku, dan stok. Di sini terdapat button cari buku yang nantinya jika kita nanti klik akan muncul beberapa stok buku. Lalu kita akan memilih dan nanti akan muncul di bagian sini, dan di jumlah jualnya nanti kita memilih akan membeli berapa. Dan lalu kita akan mengklik tambah barang agar masuk ke dalam tabel dan kita simpan. Nah, untuk edit nanti ketika kita edit nanti akan muncul from yang nantinya kita bisa memilih apa yang kita mau edit. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian shortcut-nya. Di sini terdapat di dalam package-nya terdapat import. Importnya sama seperti sebelumnya. Di import Java IO ini digunakan untuk menangkap data yang disimpan di dalam file temporary, dan import Java SQL ini nantinya digunakan untuk koneksi tabel atau database, dan di import Java text ini nanti digunakan teks Java ini terkait dengan format, dan import until properties ini nanti digunakan untuk tanggal saat ini, dan Java swing Jobtion pen ini nanti untuk menempelkan message box atau dialog box. Lalu di bawah generate code ini kodenya sama, dibangun koneksi, lalu di sini ditambahkan satu variabel float C total bayar yang nanti akan digunakan untuk melakukan penghitungan total bayar. Private void bersih juga nanti di sini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, cuma ini lebih panjang. Tree ini nanti digunakan untuk menyeting grade stok buku, dan di sini terdapat nomor urut. Nomor urutnya ini yaitu digunakan untuk membuat nomor urut secara otomatis. Penjelasan di sini sama seperti di from stock buku yang dijelaskan oleh teman saya.
Cuma bedanya di sini dikasih T dan variabel yang lain. Lalu selanjutnya yaitu CMD cari buku Mas Klik. Dua sintak ini adalah sintak untuk menjalankan from cari stok. Nanti jika dieksekusi nanti akan menampilkan from cari barang yang bentuknya model. Setelah itu kita tangkap dan melalui properti seperti ini. Setelah itu ditangkap data tersebut dan diletakkan di txt kode buku, txt nama buku, txt harga, dan txt stok. Lalu di sini kita menggunakan perulangan untuk menghitung stok. Defaultnya stoknya 0, tapi kita akan cek dengan data yang di dalam grid. Kalau ternyata digunakan, maka data akan berkurang karena sudah digunakan. Lalu di sini ada CMD add barang Mas Klik. Adalah membuat data stok yang sudah kita tampilkan di dalam from stok buku tersebut selanjutnya ditambahkan di dalam grid anti jual. Grid ini adalah temporary, artinya barang-barang apa saja yang ingin kita beli sebelum nanti kita klik simpan. Sebelum klik simpan, sebenarnya saat kita klik tambah barang, kita masih main dalam konsep temporary di mana data-data tersebut tersimpan di dalam grid, tetapi grid itu tidak otomatis tersimpan di dalam tabel. Setelah kita klik simpan, baru nanti data tersebut benar-benar tersimpan di tabel. Lalu CMD del barang. Di del barang ini adalah menghapus data yang ada di grid temporary. Pertama ada if kalau ternyata grid ini belum dipilih atau belum diklik, lalu kita klik tombol del, pasti ada informasi yaitu silahkan pilih data terlebih dahulu karena belum ada data yang dipilih, tetapi kalau sudah ada data yang diklik akan terhapus secara otomatis. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat txt jumlah jual fokus generate dan txt jumlah jual fokus loss dan txt jumlah jual key reset, yaitu akan digunakan agar jumlah jual ini dapat kita edit mau seberapa banyak kita membeli buku dan agar terkonek pada stok buku yang sudah tersedia beberapa pilihan buku. Lalu di sini ada OPT baru Mas Klik, yaitu digunakan untuk membuat penjualan baru yang nantinya akan ditampung ke database. Lalu di OPT edit Mouse Click ini digunakan untuk mengedit data yang telah kita pilih tadi, dan di bagian CMD simpan juga digunakan untuk menyimpan file-file daftar yang barang yang telah kita beli. Lalu di CMD hapus digunakan untuk menghapus data yang mungkin tidak jadi kita beli, buku yang tidak jadi kita beli tadi itu dihapus. Dan di yang terakhir yaitu from internal frame opened, yaitu digunakan untuk pada from dibuka membangun koneksi sama menampilkan bersih. Dan sekarang kita coba run untuk menjalankan aplikasi ini. Kita tunggu sebentar. Buka di transaksi from pembelian. Nah,
Di sini sudah terlihat nomor transaksinya sudah muncul secara otomatis dan tanggal transaksinya juga, yaitu tanggal 3 Januari. Lalu kita cari buku. Di sini ada buku bahasa Inggris. Coba kita oke. Dan di sini di jumlah jual kita disuruh untuk memilih berapa kita akan membeli. Coba kita 3. Lalu tambah barang. Nah, di sini akan muncul di tabel. Lalu total bayarnya pun sudah terlihat. Lalu kita simpan. Hasilnya berhasil, dan untuk diedit, coba kita buka edit. Lalu klik tadi, oke, dan bisa kita hapus jika sudah tidak digunakan. Berhasil. Nah, selesai dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan tugas kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.